Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Tidak lupa selalu berdoa buat sahabat aku dimanapun berada yang mengalami sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau problem ya, baik berat baik ringan, segera diberikan solusinya atau jalan keluar. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan ya, seperti itu ya. Oke, masih di general reading. Ini keinginan-keinginan kamu yang akan menjadi kenyataan atau terkabul ya. Di sini misalkan gini nih, kamu mempunyai sebuah keinginan ingin memiliki ini atau ingin bersama dia atau apapun itu, insya Allah disertai usaha dan doa nanti akan terkabul. Ini adalah clue pesan dari tebaran kartu tentang pesan untuk kamu, dimana kamu tetap yakin dan melibatkan Tuhan, yakin kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala keputusan atau mengambil langkah dalam hidupmu. Jangan meninggalkan ya, karena apa? Sebagai umat kita ini hidup di telapak tangan Tuhan, ibaratnya seperti itu, dalam genggaman Tuhan ya, untuk menginginkan apapun itu ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang atau apapun yang kamu inginkan. Ganes akan men-shuffle dan akan mulai menebarnya ya. Jadi ini kita akan melihat bagaimana keinginan apa yang akan menjadi sebuah kenyataan ya. Maaf ini agak ngeluntung-ngeluntung, kesenggol ya. Ini garisnya ini terlalu paten, jadi melengkung gitu ya. Jadi bikin gak nempel pada meja seperti itu. Sorry ya. Oke ya, fokus ya. Tetap ini adalah clue, gambaran, jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Keinginan kamu yang akan menjadi kenyataan ya. Keinginan kamu yang akan menjadi kenyataan atau terkabul ya. Keinginan kamu apa? Ingin mempunyai pasangan hidup yang baik atau ingin menjadi pacar dia karena kalian lagi PDKT ya. Di sini ada penawaran yang pasti, ini kehati-hatian ya. Tentang apapun keinginan kamu harus didasari dengan rasa hati-hati yang pastinya harus ditempatkan pada posisi kamu pantas atau tidak, mampu atau tidak ya. Misalkan kamu menginginkan dia menjadi pacarmu ya, kamu harus berusaha dan berdoa seperti itu. Untuk pekerjaan atau suatu instansi yang kamu inginkan, kamu juga harus benar-benar berusaha dan berdoa. Tetap hati-hati ya, tetap hati-hati, jangan menganggap sepele ya. Jadi gimana ya caranya biar kamu itu bisa tercapai? Tetap hati-hati, perlu pertimbangan pastinya seperti itu ya kan. Tidak sembarangan aja kita mengambil sebuah keinginan, aku ingin ini ingin itu, tetapi tanpa usaha, itu sama aja namanya sombong. Atau masalahnya gini, usaha tanpa doa itu ya sombong kayak gitu. Terus doa saja juga ada kesia-siaan ya kan. Di sini Gones menemukan kartu The Suns ya. Harapan terpancar di sini, harapan kamu ke depan seperti yang kamu inginkan apa itu sudah terlihat, walaupun belum ada titik terang sekali ya, baru ada titik sedikit pelita, sedikitnya cahaya gitu, dimana yang menginginkan anak ya akan mendapatkan anak atau momongan ya. Yang dekat sama dia insya Allah akan didekatkan. Untuk yang menginginkan sebuah kampus favorit buat kamu yang pengen kuliah itu ya, yang pengen ke jenjang pendidikan lebih tinggi insya Allah ya kan. Yang untuk ingin pekerjaan ya seperti yang kamu idolakan itu, di sana pengen menjadi atau ingin menjadi apapun itu, insya Allah terlihat di sini ada sedikit cahaya, sebuah harapan seperti itu. Tetapi pasti dilandasi dengan kehati-hatian ya, jangan berharap saja. Di sini ada tanggung jawab. Nah, nanti kalau sebuah keinginan sudah tercapai, jangan pernah lupa bertanggung jawab dengan apa yang kamu inginkan, kamu harapkan. Jangan setelah tercapai kamu kurang bertanggung jawab, itu namanya kurang bersyukur seperti itu ya. Ya seperti halnya waktu kita kepingin kan. Nah di sini kita
ada yang dinamakan partner. Kalau kamu ingin mendapatkan dia sebagai pasangan kamu, insya Allah, karena di sini ada saling ya. Karena apa? Sebuah hubungan kan diperlukan saling ya. Juga termasuk pekerjaan, kita harus saling. Menginginkan apapun kita harus saling, harus diimbangin. Doa, usaha itu kan harus sinkron. Seperti halnya seperti itu. Di sini terlihat kamu dipesankan harus hati-hati, ada harapan tentang keinginan-keinginan kamu yang akan nyata ya. Dan di sini pasti akan sukses, insya Allah. Pasti dengan daya upaya kamu, dengan keuletan kamu, tentang kegigihan kamu, tentang mencapai sebuah keinginan, tentang tekad ya, pasti kan itu berkesinambungan, ada tekad, ada niat, itu harus berjalan beriring untuk mewujudkan sebuah keinginan. Harus ada tanggung jawab ya. Kalau harapan udah muncul itu harus ada tanggung jawab, harus hati-hati ya. Yang pastinya kalau kamu nanti tidak menjaga apa yang menjadi keinginan kamu, ya kayak cuman di depannya aja kamu keinginannya cepat bisa tercapai. Tuhan punya campur tangan di sini, semua yang kamu mau langsung tercapai, tetapi kamu tidak bertanggung jawab, semuanya nanti akan menjadi sebuah kesia-siaan buat kamu. Akhirnya terjadi kegagalan. Kenapa? Karena saingan akan datang silih berganti di sini, termasuk dalam segala apapun, aktivitas apapun. Bekerja juga kamu nggak mendedikasikan diri kamu pada pekerjaanmu atau mencintai pada pekerjaanmu, nanti orang lain yang akan mengambil alih, atau sepasang kekasih gitu. Akhirnya ya karena kalian itu tidak menjaga hati dia atau tidak hati-hati dalam menjalin hubungan, akhirnya terjadi argumen atau yang dinamakan kesalahpahaman yang menimbulkan sebuah percekcokan ya kan, seperti itu. Seperti halnya kamu mau masuk ke sekolah yang kamu memang inginkan dari dulu, tetapi kamu tidak berusaha belajar menjadi lebih baik ya, karena kamu udah merasa pintar pasti akan berhasil. Akhirnya kamu nggak belajar ya, kalaupun kamu sepintar apapun, tapi kan namanya kehidupan di atas langit masih ada langit ya. Sepintarnya kamu masih ada yang lebih pintar. Nah akhirnya kamu masuk ke kampus yang kamu benar-benar idolakan, kamu harapkan banget, karena kelalaian kamu, karena kamu tidak hati-hati dan bertanggung jawab dengan keinginan kamu, akhirnya terjadi yang namanya saingannya berat ya, seperti itu. Kalau kamu ingin bisnis juga seperti itu. Jangan salah ya, orang yang sukses itu dari bawah ya, dia bertanggung jawab, berhati-hati, seperti itu ya, seperti itu. Semuanya tidak akan datang cuma-cuma, karena Allah tidak akan memberikan sesuatu hal secara cuma-cuma ya. Semua harus kita usahakan, semua kita harus paling tidak bermohon izin, yaitu melibatkan Tuhan dalam segala keinginan kamu itu, biar Tuhan campur tangan. Kemudian ada juga ya yang punya harapan tetapi cuma sekedar di bibir, tapi kemudian diberikan kenyataan. Nah ini sebuah bonus, dan kamu pun harus bersyukur dan tetap harus bertanggung jawab dengan, sekalipun cuman asal ya. Nah yang pasti ya, tentang sebuah keyakinan, kamu harus yakin bahwa kamu akan memelihara tentang apa-apa yang sudah kamu dapatkan ini. Kamu akan merawat, kamu akan menjaga. Ibaratnya kayak pas kamu jalin sebuah hubungan, kamu sudah benar-benar tercapai keinginan kamu jadi pasangan dia juga mencintai kamu seperti kamu mencintai dia. Misalkan kita contohnya tentang percintaan ya, kamu harus yakin ya bahwa dia memang pilihan kamu, dan kamu harus menjaganya. Tidak boleh setelah dapat terus kamu abaikan. Semuanya nanti akan berubah total menjadi lebih buruk ya, bukan lebih bagus. Nah itu di situ ada harapan. Jadi kita harus ya yakin dengan harapan itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini keinginan-keinginan yang akan menjadi sebuah kenyataan ya, sesuai dengan keinginan kamu yang akan terwujud. Yang sudah berumah tangga lama dan menginginkan seorang baby akan diberikan seorang baby, insya Allah, tentunya dengan daya upaya dan doa. Ada partner, ada saling ya. Jadi di dalam apapun itu nanti kamu dalam meraih apapun yang kamu inginkan itu harus saling ya.
Kamu pengen beli jam tangan yang Rolex gitu, yang mahal, yang mehong gitu, ya kamu harus bekerja, bekerja keras, ya kan. Untuk mencapai sebuah tujuan kita harus berusaha, tidak begitu serta merta datang aja. Ya, caranya bagaimana? Canangkan angan-angan kamu itu, keinginan kamu itu, kemudian kamu mencoba untuk menimbang-nimbang, kemudian kamu memplanningnya dulu ya, kemudian memplanning, kemudian kamu menjalaninya satu persatu. Insya Allah semua yang dijalani dengan ketulusan, dengan niat tekad akan diberikan. Enggak Des, kalau enggak sekarang ya besok, tetapi pasti. Karena apa, hasil usaha itu tidak membohongi hasil kok, seperti itu. Ya. Jangan emosi, jangan berpikiran kalau mimpi, harapan kamu hanya sebatas mimpi. Ini namanya pesimis ya, tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Kamu tidak boleh pesimis. Segala sesuatu tidak ada yang mudah di dunia ini, termasuk hubungan perasaan cinta pun tidak begitu aja langsung kamu dapat, harus ada usaha ya kan. Apalagi yang berbentuk finans ya, atau sebuah keinginan yang bersangkut pautan dengan material ya kan. Ya, ini tidak banget ya, jangan pernah melakukan hal-hal tentang sebuah emosi. Sudah berpasangan kamu emosi, kamu lupa waktu-waktu pertama mau mendapatkan dia, terus kamu pengen mendapatkan mobil, terus kamu kurang begini kurang begitu, itu tidak bagus ya. Terus kamu pengen beli rumah, sudah kesampaian beli rumah, kamu masih kurang bersyukur, seperti itu ya. Kemudian lebih banyak mengatakan tentang puji syukur ya, memuliakan Tuhan. Karena apa? Kita hidup di atas tangan Tuhan ya, di dalam tangan Tuhan, di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak hidup dengan kemauan sendiri, tetapi memang sudah ada yang memanage, ada yang menskenario. Jadi caranya bagaimana agar semuanya itu menjadi lebih baik. Campur tangan Tuhan jangan diabaikan. Butuhkan, mintalah, seperti itu ya. Jadi emosi kita terkontrol ya. Jadi semua yang kamu dapatkan ini nanti, seperti keinginan yang kamu dapatkan ini, atau sebuah yang terkabul ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Dan itu semua harus kalian rawat. Jangan emosi ya, jangan menyia-nyiakan, karena alam semesta tidak menyukai itu ya. Ya, boleh kok mempunyai pilihan-pilihan. Ingin mempunyai yang lain boleh, tapi satu persatu, tahap demi tahap, fase demi fase kamu harus jalanin. Tidak ada semuanya yang hadir dengan mudah. Itu orang kaya, miliarder, atau pengusaha, atau orang, tidak ada. Kalau nggak percaya tanya aja sama, misalkan kepada siapa, Raffi Ahmad gitulah, tanyalah. Dia juga dari bawah sekali, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia untuk mendapatkan semuanya itu. Kecuali kalau warisan keluarga ya, keluarganya pun dulu juga mati-matian ya kan, seperti itu. Nenek moyangnya dia juga mati-matian untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan sudah didapatkan sekarang, seperti itu ya. Ya, keinginan yang kamu akan menjadi sebuah kenyataan terkabul ya, kalau kamu ada di ranah ini. Dan memang ini adalah bagian pertanyaan-pertanyaan di hati kamu tentang sebuah keinginan tercapai atau tidak ya. Tercapai, tapi segala sesuatu dibutuhkan pengorbanan juga ya, pengorbanan juga. Pengen cantik, harus berkorban apa, finansial, atau kita harus waktunya bisa tidur, kita harus merawat dulu ya supaya cantik ya kan, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang serta-merta datang sendiri, dan jangan pernah lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan di dalam mengambil sebuah keputusan dalam langkah hidupmu, agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena apa? Kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan merasa ikhlas. Sesuatu ada di tangan Tuhan. Kita hanya bekerja, berusaha, dan berdoa ya. Karena usaha saja bak-bibuk iya mendapatkan hasil, tapi tidak berkah, sama aja kan. Seperti halnya berdoa saja siang malam tanpa kerja, juga itu sebuah kesia-siaan, buang-buang waktu. Jadi harus sinkron antara usaha dan
tentang doa ya, termasuk mendapatkan si doi gitu. Kamu ingin mendapatkan si doi agak sulit, libatkan Tuhan di dalam keinginan kamu itu, pasti ada jalan, karena Tuhan mempunyai banyak cara. Kalau nggak jadi sama dia, kamu pasti akan diberikan yang terbaik untuk kamu, seperti itu. Percaya nggak sama Tuhan? Harus yakin kita ya, jadi positif thinking pada Tuhan. Jadilah orang yang positif thinking agar kita ini tidak terlibat dalam keluhan-keluhan. Kalau orang itu kalau udah overthinking atau negative thinking, yang ada itu cuma curiga dan membuat kepala pusing gitu loh, nambahin pikiran, ya enggak sih? Betul kan? Nggak mau kan kalian stroke dini? Nggak mau. Jadi lebih positive thinking, lebih berbaur dengan masyarakat, interaksi dengan sesama, ya kan? Seperti itu ya. Yang pasti libatkan Tuhan kamu di dalam mengambil sebuah keputusan. Apapun, sekecil apapun, libatkan Tuhan. Ya, karena Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha pelindung. Seandainya kita jatuh pun, yang akan menopang siapa? Tuhan. Seandainya kita dalam keterpurukan, siapa yang akan mengangkat kita dari keterpurukan? Tuhan. Seperti itu. Ya. Seandainya kamu patah hati, siapa yang mengobatin? Tuhan. Karena Tuhan akan mendatangkan yang lebih baik mungkin. Seperti itu. Ya, kamu lebih baik kalau Tuhan nggak sayang sama kamu, nggak bakal diperlihatkan keburukan-keburukan seseorang yang kamu cintai. Nah, termasuknya seperti itu karena Tuhan tuh mencintai kita. Maka terkadang ada yang patah hati itu menyalahkan Tuhan. Tidak salah sama Tuhan. Justru diberitahu ini loh, seseorang yang dekat sama kamu tuh seperti itu. Jadi kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Jangan cuma di dalam keadaan bahagia aja, tetapi dalam keadaan suka, duka tetap harus bersyukur, berdoa. Doa itu seperti kita komunikasi sama Tuhan, bermohon yang terbaik, memohon perlindungan. Itu adalah sebuah komunikasi dan sebuah permohonan, dan Allah paling suka sama orang-orang atau umat yang berdoa seperti itu dan meminta atau memohon padanya ya. Oke. Di sini ada energi apa ini? Leo, Pisces, ya. Ada Leo, ada Pisces, juga ada Scorpio, ya. Dan paling kuat adalah Gemini dan Pisces, ya. Oke, semoga bisa menjadi motivasi ya buat kamu. Bondes tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa untuk sahabat semua dan mencoba untuk memberikan clue-nya bahwa segala sesuatu perlu diusahakan, tidak datang serta merta ya. Oke, sekarang Bondes akan shuffle buat kamu pesan ya. Kita akan ngambil warna silver karena di situ banyak warna putihnya ya. Warna silver mana? Satu, dua, kita akan ambil biru juga dan hijau ya. Hijau atau kuning ya, kuning. Silvernya dikurangi satu, diganti hijau. Yang ingin bertanya silahkan bertanya lewat komen ya. Insya Allah maksudnya bertanya seputar readingan ini ya. Kalau ingin personal reading silahkan personal reading ya. Ada syarat-syarat yang harus kalian penuhin, tidak sulit ya. Dan silahkan chat di WA Gondes. Ada 0707 ini momen apa yang terjadi di antara kalian, tapi ini diartikan sebagai makna bersabar. Kalau mempunyai keinginan atau mempunyai cita-cita itu harus bersabar ya, seperti itu. Allah selalu menyertai, amin dong. Saling menyakitin ya tidak boleh. Kamu minta sama bapak, minta ini, nggak mau kerja ya nggak tercapai. Jangan minta orang tua atau marah-marah sama orang tua. Atau kalau ini punya pasangan ya, kalau kamu ingin langgeng sama dia, ingin bersama dia terus ya, jangan saling menyakiti. Jangan melampaui batasan ya. Ya, paham ya, jangan melampaui batasan. Segala sesuatu yang melampaui batasan itu hasilnya tidak bagus. Dan tetap berdoa, bermohon, beribadah sesuai dengan tata cara keyakinan kalian tentunya ya. Oke.
Semoga bisa bermanfaat buat sahabat aku semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang ada di ranah ini ya tetap sarankan tetap bersyukur dan semoga disemogakan yang keinginannya belum terkabul atau belum menjadi kenyataan. Ya untuk yang sudah tetap dijaga, hati-hati, dijaga, bertanggung jawab ya dan dirawat ya dan harus yakin dengan pilihan kamu itu. Ya, seperti itu. Terus untuk yang belum terkabul atau belum menjadi sebuah kenyataan, tetap berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Tidak sampai hari ini belum dapat, mungkin tahun depan nggak dapat sama ini, mungkin akan diberikan yang lebih baik. Seperti itu. Positive thinking. Tetap optimis ya. Tetap menjadi orang benar, tetap berjalan di kebenarannya, berjalan di rel kebenaran. Ya, cinta sejati itu adanya pada kita dan Tuhanmu atau Tuhan kamu ya, atau pada Tuhan. Karena apa? Cinta sejati itu adanya pada kita dan Tuhan kita. Karena Tuhan itu tidak pernah bohong. Ya, dan itu bisa terbukti dan kita rasakan. Ya, itu tetap berlaku bagi orang-orang bersyukur, tetapi seperti itu. Kalau nggak bersyukur nggak bisa mengerti bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana cinta Tuhan sama kita ya. Kita sudah bersalah banyak pun Tuhan masih memaafkan. Seperti itu. Kita sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai umatnya, Tuhan tetap sayang sama kita, tetap diberikan nafas, tetap diberikan kehidupan buat kita, seperti itu ya. Jadi harus banyak bersyukur kepadanya, bermohon kepadanya, sering-sering sebut nama Tuhan di dalam segala gerak, ibaratnya di setiap detak jantungmu, seperti itu ya. Agar Allah selalu atau Tuhan kita selalu melihat bagaimana kita mencintai Dia. Walaupun tidak seberapa ya, Tuhan itu mencintai kita banget, tapi kita belum bisa mengimbangi. Maka berusahalah untuk selalu mendekatkan diri. Ada kesalahan dalam Kodes Mendestaro tentang hati dan jiwa dan kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.